Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tolong dibuka layar dulu karena perdana ketemu dengan saya di online ya. Kalau di kampus saya tidak bisa lihat wajah Anda karena pakai masker, pakai jilbab dan segala macamnya. Kalau laki-laki ya masih bisa dikenal. Nah, ini tolong dipahami nantinya belajar kita praktek. Nah, tentunya Anda harus standby dengan alat-alat Anda semuanya. Kalau mau mendengar saja itu gampang, pakai HP boleh. Tapi kalau sudah praktikum, Anda harus menyediakan komputer atau laptop yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita pelajari nantinya. Ini mohon diperhatikan nantinya kebutuhan apa saja akan saya jelaskan nantinya. Ya. Nah, coba dibuka layar semuanya, lalu nanti suaranya di-mute supaya tidak ada gangguan suara rekaman. Karena rekaman ini nantinya akan saya kirim ke link YouTube sehingga Anda bisa melihat berulang-ulang. Nah, itu gunanya link YouTube nantinya. Oke, dengan tidak memperpanjang mukadimah, awalnya supaya Anda tidak kaget, ini baru perdana di Prodi S1 Manajemen, karena mata kuliah SIM belum pernah ada praktek selama ini. Sekarang dimunculkan dengan adanya perubahan-perubahan perkembangan pembelajaran dan kemajuan teknologi, bahwa pelajaran SIM ini lebih banyak menggunakan aplikasi nantinya di bidang dunia kerja. Jadi tidak hanya bersifat teori. Kalau teori Anda hanya bisa baca buku, tapi apa isinya dan tujuannya dan bagian penggunaannya tentu kita harus menambah kemampuan kita di dalam bidang IT nantinya. Oke. Nah, sekarang kita lihat share screen saya tentang silabus dulu. Nah, silabus juga sudah saya kirim di Moodle. Ya. Saya nggak tahu Moodle Anda sudah aktif semuanya, karena saya nggak bisa mencek. Nah, kalau sudah aktif di Moodle, Anda bisa melihat nantinya ada RPS saya sementara ini ya, belum secara secara maksimal. Nah, kemudian di Moodle juga Anda bisa ngisi absen nanti. Nah, lihat di bagian atas itu ada absen, silakan Anda isi, itu absennya otomatis nanti. Nah, kemudian tadi saya di link Zoom juga menyajikan absen Bitly. Itu tujuan saya untuk cadangan, berandai-andai kita tidak jamin terus ya bahwa model ini akan ready juga setiap saat, karena sifatnya ada masalah jaringan, masalah komputer Anda nantinya, masalah HP Anda, dan lain semacamnya. Faktor itu perlu saya pertimbangkan selalu. Jadi tolong isi absen di Bitly juga. Nanti hati-hati milih kelas di dalam itu, karena kelasnya cukup banyak saya sajikan. Ya. Dan jangan lupa di Moodle juga untuk menghitung absen itu, dan absen itu nanti ya, tentunya akan dibantu memasukkan ke dalam portal SIM. Karena absen ganda seperti itu di absen Moodle dia belum link dengan SIM Unida ACID itu. Nah, kenapa seperti itu? Di SIM Unida nanti laporan absen Anda itu akan tersinkronisasi ke PDPT Kemendikbud. Nah, jadi itu gunanya untuk absen yang seperti itu. Nah, jadi ada 3 kali absen Anda isi, 2 kali ya, 1 di Moodle, 1 di link Bitly yang saya kirim. Tolong diingat terus. Nah, kemudian kalau yang ke portal itu urusan dosen dan pegawai akademis. Oke. Nah, sekarang lihat RPS saya ini. Topik sebelah kiri yang warna hijau daun itu untuk teori. Saya belum tahu nih siapa dosen teori Anda karena baru melihat secara kasat mata aja baru. Nah, kemudian yang warna biru, nah itu yang akan kita pelajari selama praktikum. Ya. Nah, lalu dalam praktikum saya akan menggunakan model seperti yang sudah Anda lihat. Kemudian pertemuan lewat Zoom atau aplikasi lain nanti, tidak selalu Zoom, bisa saja Google Meet, bisa saja Microsoft Teams, dan lain-lain lah segala macamnya. Nah, kemudian ada juga yang saya gunakan nanti lewat YouTube, yaitu hasil pembelajaran rekaman ini. Dan Anda bisa selalu diskusi dengan saya lewat WhatsApp. Nah, yang sudah tergabung semuanya. Ya, tolong dipahami. Nah, pagi ini kita akan melihat, Anda akan saya arahkan dulu
apa yang harus kita pelajari, yaitu aplikasi Microsoft Office. Anda ingat apa itu Microsoft Office? Ini cukup banyak, ini bukan hanya satu. Dan bagaimana kita menggunakan browsing dengan Chrome, Anda sudah kenal, Mozilla, Explorer, dan ada segala macamnya. Dan kita juga diharapkan nanti membuat video pendek dengan berbagai aplikasi yang di-link-kan via YouTube, ya, serta mengenalkan Notepad sebagai editor membuat webnya. Nah, dan seterusnya, saya tidak membacakan ke bawah, Anda tentu sudah download dan sudah harus Anda bisa membacanya. Ya, nah, lalu perangkat komputer yang harus Anda sediakan, nah, tentunya yang berbasis Windows, kalau untuk komputer, dan Microsoft Office versi 2007 minimal. Ya, kalau mau maksimal silahkan saja. Saya tidak membatasi, yang penting Anda paham dan bisa menjalankannya. Nah, kemudian yang saya sebut tadi, Anda harus kaget, Notepad itu sudah ada di bawaan Microsoft Office semuanya. Jadi begitu Anda terinstall di komputer atau di laptop, itu sudah ada semuanya. Nah, itu yang harus Anda pahami. Nah, kemudian satu lagi saya tidak bisa jawab, apakah ada fasilitas kampus tentang paket data dan lain-lainnya itu. Sampai saat ini dari kampus dan dari Kemendikbud seperti semester yang dulu belum ada informasi. Jadi mau tidak mau ya Anda harus bersedia dulu korban dengan kocek Anda sendiri ya. Jadi jangan banyak bertanya untuk hal itu, yang penting kita jalan dulu belajar. Nah, itu kira-kira yang saya sampaikan tentang RPS. Kemudian penilaian tetap seperti biasa, saya tidak membuat di sini. Ya, nilai Anda nanti akan diskorsingkan dengan presentasi. Tentu ada bobot presensi saya namakan, bobot tugas, bobot praktikum seperti belajar ini nanti ada praktikumnya. Itu nilai saya ya. Kemudian bobot tugas sebelum UTS, kemudian UTS, kemudian tugas sesudah sesudah UTS, dan UAS. Nah, jadi pembelajaran dengan saya itu Anda diharapkan bisa membuat studi kasus sendiri nantinya. Jadi bukan hanya mencontoh punya saya dan Anda harus berkreasi nantinya. Oke, itu untuk yang RPS, penentuan nilai juga sudah ada, tentunya nilai itu akan digabung dengan dosen teori nantinya. Nah, itu kira-kira untuk RPS. Untuk referensi, kalau belajar teori nanti buku utama cari di mana-mana ada itu Raymond McLeod, ya, edisi 8 yang stabil. Kemudian untuk bahan praktikum Anda bisa saja mencari di internet. Saya juga mengasih nanti bahan yang saya kasih, yang saya berikan kepada Anda. Oke, cukup sekian untuk RPS. Lalu kita langsung aja ya. Saya tidak mengajar full 2 jam di layar ini ya, menghabiskan spot paket dan lain-lainnya. Termasuk Anda juga akan seperti itu. Setelah saya jelaskan, nanti saya kirim hasil PBM-nya lewat link YouTube. Nah, nanti Anda bisa melihat di sana dan Anda bisa belajar selama 2 jam mempraktekkan itu dan jawabannya nanti dikirim via WA atau email saya nantinya. Oke, ini harus Anda pahami. Saya stop ini. Nah, saya lanjut dengan materi yang pertama di sini sebentar. Nah, sebentar ya. Nah, sekarang saya share dengan fasilitas apa yang ada di HP atau di komputer Anda. Tentu untuk Microsoft Office, saya kira Anda sudah paham ya, mulai dari menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Visio nanti tambahnya, karena Visio juga cukup penting di dalam hal ini.
Ya, sebentar, Visio mungkin ada yang belum install, tolong diinstal nanti itu. Ya, Visio juga penting. Nah, kemudian selain dari itu, Anda saya harap juga bisa memainkan browser-browser yang ada di internet ya, seperti Chrome, Explorer, Mozilla, dan lain-lain yang jika Anda kenal. Ya. Nah, karena itu fasilitas untuk mempraktekkan sesuatu yang akan kita jalankan dengan HTML Word nanti, HTML untuk menampilkan desain web. Oke, saya masih cari-cari bahan yang utama tadi. Oke, itu sudah saya kirim kalau nggak salah di WA Anda ini. Nah, saya akan perlihatkan ini sebuah modul HTML dan CSS. Ini akan sering juga kita pakai. Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, sebenarnya saya tidak mendiktekan ya. Nanti Anda harus membaca ini. Daftar isi juga ada. Nah, sekarang yang ini bagian HTML itu apa? Nah, ini yang harus saya jelaskan, web browser tadi. Web browser ini tentunya sudah ada di komputer Anda semuanya, tidak perlu install juga ini. Ya, karena bagaimanapun ini sudah ada melekat dengan bawaan Windows. Nah, ini ada yang harus sudah Anda kenal, semuanya mungkin sudah terinstall di komputer Anda ya. Nah, setiap browser itu memiliki perbedaan. Nah, lalu nanti Pak, mana yang enak, mana yang bagus ya, selera Anda aja nanti, mana yang suka Anda gunakan atau yang lancar di komputer Anda sesuai dengan jaringan. Ya, itu mengenai web browser. Nah, seperti ini terlihat di sini Firefox atau Mozilla itu, nah, seperti ini ya. Nah, gunanya untuk apa? Nanti kita lihat. Ya. Kemudian Chrome juga ada seperti ini. Ya, tidak berapa beda dia. Nanti Anda lihat aja ini simbolnya. Kalau yang ini yang Mozilla. Nah, ada satu lagi Explorer disajikan dari sini. Ini yang Safari ditonjolkan. Ini ada bukan di di komputer Windows, tetapi untuk Mac atau yang Macintosh. Nah, kalau ada juga yang seperti itu silakan. Nah, lalu ini yang favorit 3 itu ya, Internet Explorer. Nah, ini juga silakan nanti Anda sediakan atau Anda gunakan. Nah, kemudian jika Anda membuat halaman web perlu text editor. Nah, text editornya itu apa? Nah, tentunya kita akan menggunakan Notepad. Nah, kebetulan Notepad ini yang versi Notepad++. Nah, kalau Anda mau download yang seperti ini, silakan aja. Saya tidak membatasi kemampuan Anda. Selagi Anda mau bisa berkreasi dan paham, silakan aja. Ya. Nah, kalau saya pakai yang standar aja, Notepad biasa, tidak ada plus-plusnya. Bedanya apa? Kalau yang plus pakai nomor urut seperti ini. Kalau yang biasa tidak ada nomor urut. Nah, itu tidak ada masalah. Ya. Nah, silakan. Gimana caranya, Pak? Kalau yang ini download di internet. Ya, saya belum install ini. Nah, kemudian bagaimana membuat itu nantinya itu ada yang lebih gampang. Nah, ini kira-kira coding yang ada di Notepad yang akan kita tulis, tetapi ini tidak perlu kita hafal. Kita bisa memainkan coding itu lihat di panduan apa saja, modul apa saja, atau lihat di internet. Kita hanya memodifikasi. Kalau kita hafal, kita pusing. Saya sendiri nggak hafal semua, tapi kita harus tahu nanti HTML itu apa, detail itu apa, nanti kita lihat di sini. Ya. Nah, itu kira-kira bentuk codingnya yang akan kita ketahui dari dasar awal ini dulu. Kemudian
Anda baca buku ini, saya nggak membacakan. Nah, sekarang apa itu HTML? Nah, jadi seperti yang ada di Facebook, Twitter, Google, dan segala macamnya, menggunakan HTML semuanya itu. Jadi bahasa dasar menampilkan halaman web pada web browser. Nah, seperti ini. Ya, ini bentuknya. Saya kira Anda cukup paham dan melihat ini. Lalu perhatikan kode hasil inspect elemen terlihat sebagai berikut. Nah, ini kalau kita klik nanti atau kita temukan seperti ini bentuknya. Nah, kalau ini Anda buat, Anda bingung nih gimana caranya. Ya, nah, tapi ini sudah bawaan otomatis dari coding yang sudah ada di si Google tersebut. Nah, lalu nanti kalau kita sudah bisa membuat sebuah HTML, maka kita akan menandai penyimpanan itu dengan latihan titik HTML misalnya. Seperti itu kira-kira. Jadi saya demokan. Nah, lalu bagaimana membuat website dalam 1 menit. Nah, ini contohnya yang diberikan. Disimpan ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini yang pertama. Bagaimana caranya? Nanti saya demokan. Itu dulu. Nah, kira-kira itu keterangan yang lebih awal di pagi ini. Semoga Anda bisa bermanfaat. Karena kalau kita baca ini cukup panjang lagi. Ya, tentunya karena kita praktek, tentu kita akan melihat hasil. Oke, saya stop itu. Kemudian saya lihatkan contoh. Anda jangan kaget. Nah, bagaimana membuat ini? Nah, ini tugas pertama Anda nanti nih. Sediakanlah foto, nama Anda sudah ada, warna silakan sesuka Anda. Jadi ini tampilannya seperti ini dulu nanti, ya. Nah, ini dia bagaimana caranya, sangat gampang. Kalau Anda merasa sulit, jangan merasa sulit karena ini sesuatu yang baru, ya. Nah, foto saya ini besar, nanti bagaimana memperkecilnya juga ada aturan, pelajaran lebih lanjut. Nanti kalau Anda bisa mahir, silakan Anda otak-atik lewat browser Google, bagaimana memperkecil foto ini. Ini kebetulan saya terburu-buru tadi tidak saya setting fotonya, jadi bisa diperkecil. Nah, kalimat ini juga bisa Anda rubah-rubah nanti, tidak harus seperti ini. Dirubahlah kalimatnya sesuai dengan kebutuhan Anda nanti. Tidak harus seperti saya ini hanya contoh. Nah, ini contoh yang akan menjadi tugas Anda penyelesaian 2 jam nanti ya. Nah, sekarang isi dari ini apa? Tentunya kita lihat dari sebuah coding. Lihat coding dulu ya. Nah, bukanya nanti dengan HTML. Dengan Notepad. Notepad nanti. Nah, ini kira-kira belum terset ya. Sudah kelihatan share screen HTML saya? Sudah, Muhammad Faisal? Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang baca ini, lihat. Pak, HTML ini harus dihafal, Pak. Nah, ini apa? Lalu nanti lihat pedomannya ya. Kita tidak merinci satu-satu dulu. Kita mencoba dulu, baru Anda bisa jawab nanti. Nah, jadi prinsipnya saya balik. Kalau yang biasa, instruksi diajarin apa artinya segala macam. Ya, kalau sekarang enggak. Saya lihatkan contoh dulu, lalu Anda bisa merubah. Setelah itu kita bisa tahu. Ini cara pembelajaran saya rubah. Nah, HTML ini harus ada satu pasang nanti. Nah, di bawahnya pasangnya ini. Nah, kalau enggak, dia enggak jalan. Error dia nanti. Nah, formatnya aja dulu ya. Lalu head, ini untuk judul nanti sebuah web yang kelihatan di atas. Ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu detail, karena ini judul dari sebuah jendela nanti, harus diblok juga detail dan slash detail. Dia selalu sepasang, tapi pakai slash nanti. Ya. Head untuk kepalanya juga seperti itu. Head, mana lagi head di bawah. Jadi headnya nanti pasangnya. Itu ada head. Ya, itu. Oke. Lalu ini di center untuk di tengah, nanti ada slash center balasannya. Kemudian font di jenis hurufnya ini. Nanti Anda mau ganti jenis huruf lain, silakan. Warna huruf ini. Ini, tadi ada juga warna background kuning tadi dengan tulisan blue, biru. Nah, seperti Anda lihat tadi ya. Nah, ini kebetulan nama saya, nanti Anda ganti nama Anda. Lalu ada juga jenis huruf lain yang di setel dengan kalibri ukuran 4, warna biru. Nanti Anda perhatikan, warna hijau ya, bukan biru. Lalu tulisan yang berjalan itu adalah pakai beri instruksi ini, mark Q score ini.
ya, besarnya 15. Jadi itu ya, berbagi itu indah pada mata kuliah SIM. Saya buat seperti itu. Nah, pasalnya /marq ya. Nah, kemudian ini untuk menampilkan menu HR. Jadi menu itu horizontal, HR istilahnya singkatannya ya. Ada menu 1, menu 2 tadi Anda lihat dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, garis ini nanti dibuang aja, enggak usah pakai kalau pakai garis tadi, pakai garis pembatas silakan. Lalu ini juga jenis huruf lagi, tulisannya warna hitam. Nah, itu. Kemudian ini tulisan biasa, selamat datang di websiteku pertama. Nah, itu biasa baris nanti. Nah, lalu untuk foto. Jadi Anda harus standby-kan foto Anda dengan jenis JPG. Ya, seperti foto saya tadi. Jadi instruksinya image screen. Ini dia. Ya. Nah, lalu nanti Anda melakukan ini, perkenalkan nama saya Idwar. Nah, ini cerita, silakan Anda buat sesuai dengan cerita Anda, pendek, cukup, ringkas, dan padat. Nah, termasuk hobi juga silakan. Jadi ini baris pertama, baris kedua, P itu baris ya, atau paragraf pertama, paragraf 1, 2, dan 3. Nah, kemudian fontnya juga bisa dimainkan lagi untuk ukuran yang seperti itu dengan tulisan warna biru. Nah, yang mana itu? Yang untuk itu di bawah ini. Yang ini yang biru nanti. Ikuti saya lewat ini, WA saya ini. Nah, kalau ada Instagram silakan, kalau ada Facebook silakan. Saya nggak ada punya Facebook lagi. Lalu kalau Anda tidak punya web, silakan dikosongkan aja. Kalau saya ini juga ada web kampus saja, bukan web pribadi. Nah, itu kira-kira ini lawan dari center tadi. Nah, seperti itu selalu ya. Setiap ada awalnya, pasti ada akhirnya dengan /d. Nah, kalau ini sudah selesai, nanti Anda simpan seperti ini. File, save as. Nah, pastikan daerah penyimpanan Anda di suatu folder. Nah, mungkin simpan, namanya boleh bebas. Lalu Anda harus ngetik titik HTML seperti ini. Lalu save. Oke, setelah di-save, kemudian cari file tadi. Nah, stop screen, sudah disimpan. Nah, cara menjalankannya gimana? Nah, ini seperti ini. Klik kanan, supaya mudah. Klik kiri, mana yang maunya Anda? Firefox, Google Chrome, Explorer. Silakan Anda pilih nanti. Atau Opera ini. Di Opera juga ada. Nah, setelah Anda klik salah satu, nanti akan keluar seperti ini. Nah, inilah tampilannya. Nah, ini tugas Anda nanti untuk menyelesaikannya. Ini teksnya, codingnya sudah saya kirim ke WA grup Anda. Tinggal Anda merubah-rubah. Ya, nah itu kira-kira tampilan dari tugas pertama Anda. Tapi saya sedikit pagi ini akan membuatkan contoh yang ringan dulu supaya Anda bisa mencoba. Oke. Nah, saya tidak membuka, bentar. Saya tidak melihatkan cara buka Notepad ya. Harusnya Anda sudah bisa sama dengan buka Word, Excel dan segala macam. Dicari nanti dari menu yang ada ya, cari di situ. Nah, ini diperhatikan lagi. Ini untuk dasar awal ya. Nanti Anda harus ngetik seperti ini, HTML, ya harus ketik dulu seperti ini, head seperti ini. Ini bisa digeser, bisa enggak, boleh seperti itu aja. Seperti ini misalnya, nah, silakan. Nah, kalau ini yang saya simpan, apa yang terjadi ini? Save as. Nah, namanya titik HTML. Nah, tujuan saya kenapa seperti ini? Lat 1 minggu pertama, lalu latihan 1 titik HTML. Save. Nah, kebetulan saya sudah ada, lalu saya harus yes-kan. Itu saya yes, dia tersimpan. Nah, bagaimana menjalankan ini? Lihat di daerah penyimpanan Anda. Saya stop ini, lalu saya share screen. Mana dia tuh? Folder ini saya set. Nah, kemudian lat 1 ini saya open. Opennya dengan, saya tes dengan Explorer. Nah, sama. Ini adalah tampilan web kuliah Praktikum SIM. Nah, kalimat ini masih bisa kita rubah-rubah. Ya, merubahnya gampang. Nah, seperti ini tadi.
Nah, ini mungkin tidak terset ini. Saya stop dulu. Nah, ini misalnya kita mau tambahkan apa lagi isinya di sini. Ini judul jendela ya. Nah, ini kebetulan yang tampil. Senin tanggal 1 Maret 2021. Saya share. Sudah. Nah, begitu kita ulang menjalankan. Mana dia tadi tampil. Ini saya share ya. Nah, begitu sudah tampil seperti ini, Anda tidak perlu repot. Cukup dengan menekan refresh, refresh ini. Nah, ini refresh, tombol refresh. Nah, nanti beda enggak hasilnya? Nah, udah keluar beda hasilnya. Seperti itu. Ya. Nah, nanti hal-hal yang seperti itu bisa Anda rubah-rubah, jangan hanya kaku dengan seperti itu ya. Nah, nanti di sini tadi juga sudah seri sebentar. Ini. Nah, ini contohnya, contoh coding yang lain, tapi Anda nggak usah mikirkan itu dulu, yang mudah tadi aja dulu. Nah, ini seperti ini. Jadi website pertama saya sudah saya demokan tadi ya. Nah, itu contoh yang diminta di sini. Jadi sehingga Anda sudah 2 kegiatan. Nah, ini tadi. Nah, ada yang pakai doc ini. Nah, docnya ini doc tipenya dihilangkan aja, nggak usah. Jadi ini bisa Anda coba juga seperti ini. Tinggal Anda mengganti-ganti. Ini judul tadi, judul jendela di atas. Ini isinya website. Nah, seperti ini. Ya. Nah, oke. Itu 2 hal yang sudah harus Anda coba. Pertama yang ringan dulu, sudah itu yang full untuk tugas Anda yang ada seperti saya tadi. Ya. Nah, lalu untuk rekaman, nah Anda bisa mencari nanti terserah Anda, Bodycom atau lewat HP Anda videokan lalu Anda share. Terserah mau dengan apa saja rekaman Anda bisa Anda buat. Jadi enggak perlu saya demokan. Nah, kalau saya lebih praktis terus dengan adanya aplikasi Zoom atau CloudX atau apa saja, saya rekam. Nah, lalu saya save, nanti saya jadikan link ke YouTube. Nah, saya harap Anda juga seperti itu. Ya, punya link YouTube semua kan? Oke. Nah, kira-kira materi di minggu pertama, penjelasan saya cukup. Cuman demo pembelajaran saya tadi, Anda lihat di link YouTube, kira-kira 10 menit ke depan bisa saya kirim. Lewat WA nanti saya linkkan. Kalau saya masukkan ke Moodle juga lama. Ya. Nah, Anda hadir hanya 16 orang, tidak tahu yang lainnya kemana. Isi absen, jangan lupa. Ada pertanyaan? Silakan buka kamera semuanya. Ada pertanyaan, ada kesulitan, ada hal-hal yang perlu Anda tanya? Untuk sekarang belum ada sih Pak, tapi nanti pas Nah, boleh. Nanti lewat di kalau ragu dengan langkah-langkah, Anda buka link YouTube nanti. Anda bisa maju mundur di sana. Ya. Nah, fasilitas komputer Anda, jaringan Anda, karena Anda berada di rumah masing-masing, saya nggak tahu lokasinya, ada yang di Padang, ada yang luar Padang, ya. Itu yang Anda jaga kestabilan. Nah, jadi saya tidak mengawal Anda praktek di layar ini ya. Kalau saya kawal, habis waktu, habis paket, dan segala macamnya. Nah, nanti hasil pembelajaran Anda dikirim di WA saya. WA tadi, WA 5X tadi ya, 6X5 itu. Nah, itu hasil pembelajaran Anda dikirim. Ada pertanyaan lain, enggak? Berarti kita bikin video cara bikin website gitu ya Pak ya? Ya. Hasil webnya.
Anda bekerja lalu Anda videokan, bisa itu. Prosesnya itu ya Pak ya. Ya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Cukup? Cukup, Pak. Nah, kalau cukup, Anda jangan lupa segala sesuatu yang sudah saya ingatkan, terutama absen. Lalu selesai nanti Anda buat, lalu Anda kirim di WA Group hasil pembelajaran 2 ya. Yang seperti yang kuning saya tampilkan tadi, 1, Anda rubah sesuai dengan kepribadian Anda semua. Foto, standby kan, dan segala macamnya. Oke. Lalu contoh yang ringan tadi. HTML apa, ini website saya pertama. Nah, itu kan mudah itu yang awalnya boleh Anda buat dulu. Jadi hati-hati foto, jangan ketinggalan filenya ya. Kalau ketinggalan filenya nanti nggak masuk. Jadi cara mengirimnya, gabung file itu dalam sebuah WinRAR semua, sehingga terkirim. Kalau Anda gabung dalam file WinRAR, nanti fotonya nggak kelihatan. Kalau saya memeriksa. Oke, Anda paham dengan WinRAR? Kalau Anda paham, ya Anda harus cari bagaimana caranya. Oke? Baik, Pak. Nah, kalau sudah, ya saya akan close, karena rekaman ini kalau direkam yang kosong tidak bagus juga. Oke, kalau sudah saya akhiri. Selamat bekerja, nanti lihat kiriman link YouTube-nya ini. Sampai di sini, selamat mencoba dan selamat belajar.